Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Demikianlah Yesus mengomeli para murid-Nya. Mengapa? Para murid sudah lama mengikuti dan hidup bersama Yesus. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus telah memberi makan ribuan orang. Sebelumnya 5.000 dan kemudian 4.000 orang. Itu pun tanpa dihitung kaum wanita dan anak-anak. Semua orang itu makan sampai kenyang roti dan ikan yang telah diperganda oleh Yesus, bahkan masih ada sisa lagi. Namun anehnya ketika Yesus memperingatkan mereka agar berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka justru berpikir bahwa kata-kata peringatan itu Yesus sampaikan karena mereka tidak mempunyai roti saat mereka berlayar dengan perahu ke seberang. Padahal Yesus memberi peringatan agar mereka jangan sampai terkena dan terkontaminasi oleh ragi orang Farisi. Ragi adalah bahan pengembang yang berasal dari spesies jamur. Ragi bisa berbelah menjadi banyak untuk perkembangbiakannya. Jadi kalau ada makanan ia akan berbiak terus. Ada satu spesies jamur bernama Latin Saccharomyces cerevisiae yang paling banyak diolah sebagai ragi roti. Ketika dicampurkan dalam adonan, jamur ini akan mendorong terjadinya proses fermentasi yang akan membantu proses pengembangan. Semakin lama dibiarkan mengembang, rasa dan tekstur roti memang akan semakin bagus. Namun kalau terlalu lama dibiarkan, ragi bisa mati dalam suhu ruang. Hal ini bisa dilihat dari adonan yang tiba-tiba jadi kempis dan terasa keras ketika disentuh. Ketika adonan ini dipanggang, hasilnya roti terasa berat dan alot ketika digigit. Yesus memang menyebut ragi, tetapi bukan ragi yang dipakai untuk membuat roti yang mengembang dan bagus, melainkan ragi yang bisa membuat adonan jadi keras dan menghasilkan roti yang alot. Ragi macam ini dijadikan kiasan atau lambang kecenderungan jahat, seperti iri hati, benci, dan sebagainya yang membuat hati orang menjadi keras membatu. Dan, ragi ini ditemukannya dalam diri orang-orang Farisi. Menurut Yesus, orang-orang Farisi membiarkan diri mereka dibusukkan dari dalam. Mereka telah melihat segala yang dikerjakan Yesus, tapi mereka tetap menuntut tanda dari surga kepada Yesus. Hal itu bisa terjadi, karena hati mereka telah membeku dan membatu oleh kebencian terhadap Yesus. Nah, ragi yang membusukkan dan mengeraskan hati orang-orang Farisi inilah yang diperingatkan Yesus kepada para murid agar diwaspadai. Mereka harus awas terhadap ragi berbahaya yang dapat memuai dalam diri mereka dan melumpuhkan hidup spiritual secara total, yakni tidak mau mempercaya Yesus. Namun sayangnya para murid yang sudah sekian lama bergaul dengan Yesus tidak menangkap ajarannya. Mereka menyangka bahwa ia mengatakan itu karena mereka lupa membawa roti dan akan mengalami kelaparan dalam perjalanan. Alhasil, Yesus pun menyadarkan salah pengertian mereka dengan kata-kata omelannya yang terbilang keras, tajam dan menusuk. Sangat boleh jadi kita pun tak bisa menangkap ajaran Yesus. Barangkali kita salah persepsi dan salah memahami apa yang selalu diperingatkan Tuhan. Katakanlah, ia berulang kali berpesan, utamakan hati dan bukan tangan, awas iri hati, cemburu, kelicikan bisa membekukan malah merusak hati. Namun tetap saja kita lebih memprioritas performance dan penampilan lahiriah, tetap saja kita merasa tak nyaman dan tersaingi kalau ada yang berbuat kebaikan. Tidakkah mata kita seharusnya untuk melihat dan telinga untuk mendengar? Kalau sang guru beri awasan terhadap ragi orang Farisi, bisa kita maknai bahwa dia sebenarnya juga mengarahkan kita agar menjadi ragi kasih dalam hidup. Maka perayaan Hari Kasih Sayang, Valentine Day, bisa menggelorakan hati kita untuk memberi coklat kasih yang mengalir keluar dari hati kita yang penuh kasih. Salam. Semoga Tuhan memberkati.